Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini teman-teman kontennya agak beda dari biasanya kan makan atau ngomongin tentang apa aja lah ya yang seru-seru diomongin. Ada sempat ngomongin tentang kerjaan, ngomongin tentang usaha-usaha di konten YouTube ini. Tapi malam ini kita akan coba bikin satu konten yang sebenarnya menakutkan buat saya. Tapi mau coba bikin konsisten sampai dengan setiap malam Jumat kita punya konten ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman saya namanya Om Ju. Apa kabar Om Ju? Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tidak Teman-teman, ketemu. iya. Berapa tahun kita tidak ketemu? Ya, kurang lebih sekitar 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Iya, 4 tahun 5 tahun. Kayaknya lebih karena di Ambon itu ya sekitar 5 tahun lah, 5 6 tahun lah. Sekitar gitu. Jadi coba flashback tahun 2011 itu saya kerja di lokasi kerja di Lubuk Banggai ya, di Lubuk Banggai 2011. Kemudian sekitar 2013 tuh pindah ke Palu. Nah, Om Ju ini salah satu karyawan di distributor tempat kerja saya. Dan pada saat di Palu itu, ya Om Ju, waktu itu awalnya di mana? Parigi atau di Palu? Awalnya di Palu, terus Oh, di Palu. pindah ke Parigi. Waktu saya di Palu itu awal-awal sudah di Parigi atau masih di Palu? Sudah di Parigi. Oh, sudah di Parigi. Jadi gini, lucunya adalah waktu saya di Palu, saya dengar cerita ada orang yang namanya Om Ju itu bisa melihat hal-hal yang atau istilahnya yang makhluk halus lah, yang tidak kasat mata, yang tidak kasat mata. Akhirnya saya berusaha menghindar ini orang. saya berusaha menghindar ini orang. Jadi kalau pada saat ada meeting atau apa dan Om Ju diharuskan ke Palu dan dia ada di kantor, saya selalu menghindar. Kenapa? Karena saya takut diceritain apa yang ada atau apa yang ada di sekitar saya. Itu agak lama ya Om Ju ya, sampai ada kesan nggak saya sombong atau apa waktu itu? Ya, saya pikir ini orang kurang ajar juga ya. Yang lain asik semua kita ngobrol, tapi ini lari, kenapa bisa lari seperti itu? Ternyata mungkin ya ada sesuatu dalam dirinya itu yang dia tidak paham gitu kan. Ya. Setelah ditelusuri, dilihat, oh rupa-rupanya ada sesuatu hal yang bukan juga menempel ya, mendampingi gitu. Emang waktu itu ada? Waktu itu memang ada. Oh. Karena setiap manusia itu kan terkadang ada yang ikuti, ada yang senangi, dan setiap manusia itu punya jin korin namanya. Oke. Cuma kalau pendamping itu beda dari jin korin. Mereka itu punya hak untuk mengikuti seseorang. Punya hak? Ya, punya hak. Kayak misalkan anggaplah saya ini bangsa jin gitu kan. Saya punya hak untuk mengikuti siapa. Itu terserah saya. Hanya saja mereka juga tidak bisa harus asal ikut saja, harus ada persetujuan dari pimpinannya juga. Nah, mereka juga punya usulan. Saya mau ke situ. Oh boleh, bilang boleh, baru bisa ke situ. Sabar. Itu terlalu dalam, sabar. Itu nanti kita bahas berikutnya. Nah. Jadi biar teman-teman juga penasaran nih. Nah, saya apakah betul ingatan saya, tapi pertama kali saya mulai mau bicara dengan Om Ju itu ya mau tidak mau kalau nggak salah di meeting di Hotel Jazz ya, kalau nggak salah ya. Iya, di situ. Di situ pertama kali ya. Di kolam renang itu. Ya. Saya antara takut, antara gimana, tapi ya mau tidak mau karena hubungan kerjaan sangat erat, harus memang koordinasi setiap saat dengan beliau. Jadi ya akhirnya di situ mulai ada komunikasi lah ya, ada komunikasi mulai di situ dan saya berusaha, tapi masih tetap juga saya masih menjaga jarak sebenarnya di situ karena satu sisi saya di sana juga ngekos sendiri dan takut lah ya. Jadi apapun ada terserah lah ya, nanti saya tidak tahu. Itu dulu pemahamanku seperti itu. Gimana Om Ju? Ya memang seperti itu kan. Banyak orang juga yang menilai kami itu adalah orang yang suka nyeleneh.
Karena kalau kita berbicara masalah gaib, pertama-tama kita harus gila dulu. Oke. Karena apa yang kita bicarakan ini sesuatu hal yang tidak bisa kita buktikan lewat kasat mata. Oh, saya lihat begini. Nah, itu adalah sesuatu hal yang kita sampaikan, di mana itu yang sesuai dengan apa yang kita lihat. Sementara orang lain tidak melihat. Jadi kalau ada yang percaya, ya bisa jadi mungkin itu akan sambung cerita. Tapi kalau misalkan ada yang tidak percaya, pasti anggapannya kita ini gila. Jadi banyak teman-teman yang kita sampaikan, kalau ingin berbicara masalah gaib, ingin kenal gaib, kau harus gila duluan. Sebelum jadi gila beneran. Karena banyak orang yang paksakan untuk mengenal itu, akhirnya gila, gila betul-betul dia. Akhirnya jadi gila ya, Jadi karena kan, mau mendalami tapi tidak kuat lah ya, istilahnya ya. tidak kuat namanya. Jadi kita kan menganggap ini cuma sebagai satu, orang bilang happy enjoy saja. Kita mau Asik. kenal, kita mau lihat, kita mau apa. Tapi ada juga orang yang betul-betul sampai fokus, sampai dia ingin mencari tahu, bertapa, segala macam. Siapkan ini, segala macam. Tapi kalau kita, alhamdulillah selama ini tetap tidak pernah melupakan bahwa mereka itu juga merupakan bagian dari ciptaan Allah, dan kita juga mengenal mereka harus berdasarkan landasan syariat Islam. Seperti itu. Tapi gini, Om Ju ini dari lahir sudah bisa bersentuh atau bisa melihat yang makhluk halus atau yang gaib-gaib itu, ataukah ada momen ketika ada kejadian apa gitu sampai bisa melihat atau bisa dekat lah kalau saya bilang. Kalau dihitung mulai saya pahami mereka itu sejak 14 tahun yang lalu, dari tahun ini ya. Artinya bukan dari lahir ya? Bukan dari lahir sudah bukan. bisa merasakan atau gimana ya? Bukan ya? Kalau merasakan itu dari sejak SMA sudah merasakan, karena kita kan sering naik gunung misalnya. Terus awalnya saya tidak percaya hal seperti itu. Apalagi orang kemasukan, saya tidak percaya sebenarnya. Saya menganggap itu leluconnya orang saja. Nah, cuman saya mulai percaya dengan orang kemasukan itu ketika ada orang Bugis. Dia kemasukan, tapi dia berbahasa Napu. Jadi saya heran, ini orang Bugis asli, dia tahu bahasa Napu, kenapa bisa bahasa Napu gitu? Bahasa Purwawi kan? Ya, berarti ini kemasukan benar juga ya sebenarnya. Nah, cuman belum meyakini sepenuhnya bahwa kemasukan sebenarnya ada kan. Nah, terus saya pernah mengalami satu kejadian. Kejadian itu boleh katakan masalah asmara, cinta gitu. Wes, dalam. Ini cerita dengan masa lalu dulu sedikit. Katanya kan tadi awalnya tuh. Mamanya Nana sudah tidur kah? Sudah tidur. Oh, sudah tidur. Jadi awalnya itu saya kenal dengan seorang wanita, tidak perlu sebut namanya dan tempat tinggalnya. Itu tamat SMA. Nah, saya kenal dengan dia, tapi dia punya pacar gitu kan. Akhirnya saya naksir temannya. Bagaimana kalau saya dengan teman kamu saja? Oh iya, dia setuju. Diatur jadian. Nah, rupa-rupanya si cewek tadi saya tanya ini, dia juga punya perasaan ingin gitu kan. Karena mungkin dia anggap, kok ini unik, lucu, kadang kocak sekali kalau bicara, bisa menyenangkan hati lah. Nah, rupa-rupanya dia mau juga, tapi saya tolak pada saat itu. Akhirnya kami jalan. Taman Ria belum seperti itu, pantai Taman Ria. Sekarang sudah ada mall. Itu masih gerobak-gerobak itu orang jualan kopi sih. Nah, di situ kita ngobrol sampai satu ketika dia berikan saya segelas kopi. Itu kopi itu adalah kopi sisa dari minumannya. Oke, jadi dia sudah minum dan dia kasih juga ke Om Ju ceritanya gitu. Masih ada setengahnya. Padahal saya punya kopi sudah habis. Tapi tahu dulu, ini kenapa kepalaku langsung besar? Nah, begitulah kontak. Nah, begitu pas dia paksakan, ayo minum saja ini, mubazir kok tidak dihabiskan. Nah, terus saya bilang, nah sudahlah, karena ini saya anggap juga kita sudah bayar, oke lah saya minum. Saya minum. Nah, situ awalnya, karena saya ngobrol dengan dia itu sampai jam 4 subuh pada saat itu. Masih zaman dulu. Zaman itu dan ya, kurang lebih sekitar tahun 2002 kayaknya. Tahun 2002-an gitu. Sudah pas pulang, itu kejadiannya itu malam Kamis. Pulangnya ketemu lagi dengan cewek itu pas malam Jumat. Itu pas ketemu, dia bilang, saya mau pulang ya, saya mau tahan taksi. Dulu kan masih ada taksi kan. Iya.
tidak sekarang seperti ini yang sudah canggih, tinggal pakai aplikasi datang mobilnya kan. Kalau dulu masih tunggu-tunggu, tahan. Dia pulang, dia pukul pundak saya itu bagian kiri. Pukul, Oke. tak. Saya kaget. Saya bilang, iya saya balik ya. Oh iya, tidak apa-apa. Itu dia pulang, besoknya itu pas hari Jumatnya, pas saya bangun tidur seperti orang lumpuh. Oke. Nggak bisa bergerakkan kaki, mau sholat Jumat susah, tidak bisa ini. Nah, saya anggap itu penyakit biasa, mungkin saya karena saya sering begadang atau segala. Lambat laun, akhirnya hampir 3 bulan penyakit itu saya derita. Jadi selama 3 bulan itu kayak lumpuh, maksudnya apakah masih bisa jalan atau memang di rumah saja tuh? Tempat bisa jalan dipaksa-paksakan. Oh, jadi memang Jadi, memang banyak waktu ya seperti lumpuh memang ya, jadi di rumah ya saja ya. seperti lumpuh. Nah, di rumah Oh. saja. Jadi selama saya sakit itu, saya mimpi ada yang kejar kuntilanak, kejar pocong, Hmm. terus dikejar orang di sini bilang, kalau di situ kan parakan, kalau di sini Ya. bilang pompo, seperti itu kan. Heeh. Jadi itu terus. Malahan banyak juga orang yang istilahnya paranormal lah, atau mungkin yang punya kelebihan, ya boleh kata kasarnya dukun lah. Heeh. Oh kau ini kuburan sama arwah bapakmu, dibuatkan surat kunyit, dipasang lagi di kuburan sana, tetap tidak pulih-pulih juga. Sempat Hmm. masuk rumah sakit, dokter sudah vonis bahwa saya ini adalah infeksi ginjal, gitu. Saya bilang, daripada saya mati di rumah sakit, mendingan saya pulang. Nah, begitu saya pulang, sempat kakak saya bilang begini, Sul, coba kau pergi ke sini, gitu. Ada salah satu tempat di situ ada Heeh. paranormal. Heeh. Nah, dia punya kaitan dengan kerajaan yang terbesar di Sospennya itu, karena ratunya di situ sama dia. Sampai di sana, dia cuma ambil itu satu kotak korek itu yang kayu, dia Heeh. buka, dia pilih-pilih itu batang-batang macis itu, Heeh. yang korek kayu. Dia bilang, oh kau ini dikasih kena perempuan. Saya kaget, kok bisa ya dikasih kena perempuan? Di mana? Dia bilang, oh kau pernah minum sama-sama dengan dia itu. Katanya, yang alkohol atau tidak? Nah dulu kan masih zaman-zaman akal-akalnya kan. Iya Dia iya bilang, iya iya. tidak, tidak, tidak alkohol, yang ada susu-susunya lah. Aduh, kalau kopi susu cuma dengan si ini. Nah, disitulah dia mulai. Dia coba, malam kau datang ulang ke sini. Insya Allah kita bantu. Tapi teknik pengobatannya itu dia kemasukan dulu gitu kan. Hmm. Dia kemasukan minta kerudung karena memang yang masuk dengan dia itu adalah jin muslim. Hmm. Begitu pas dia terapi, dia cuma pegang-pegang sedikit perut. Dia bilang nanti kalau kau buang air besar, misalkan diare, biarkan saja. Begitu saya pulang, saya Hmm. diare sampai darah keluar. 3 kali ditangani itu, alhamdulillah saya pulih. Nah, mulai dari situ saya sudah merasakan ada hal-hal yang aneh. Kenapa saya ini kayak apa? Jalan kayak selalu berani, dulunya penakut, biar kedunggala tengah-tengah malam tidak ada urusan. Yang penting Bismillah saja. Saya ketemu lagi dengan yang di itu ibu tante saya itu yang sudah sempat membantu saya lalu sembuh itu, Dulu. yang Sabar paranormal. dulu, sabar sabar. Saya mulai. Ya, saya bertemu sama beliau lagi. Dia sampaikan pesan begini, Jul, ada sesuatu oleh-oleh yang akan diberikan ke kau Itu dari siapa? Itu siapa yang orang ngomong tua gitu? saya. Orang Yang tua. ngomong itu, yang ngomong itu orang bilang yang ada dalam tubuhnya gitu. Dia kan sudah kemasukan pada saat itu. Oke. Nah, cuman kita kan belum berbicara tentang yang di Ya atas ya sana kan. ya ya. Yang masuk dulu. Dia bilang ada yang saya punya bapak. Bapak saya mau kasih oleh-oleh buat kau. Itu yang ngomong itu yang lagi kerasukan Yang yang ngomong kemasukan begitu ya. itu. Oke. Yang kerasukan itu. Nah, tapi yang dalam tubuhnya itu yang mengatakan bahwa bapaknya nanti yang kasih. Hmm. Nah, tiba-tiba berganti. Apanya Yang berganti? mas yang masuk pertama itu perempuan, Oke. berganti jadi Yang masuk lagi laki-laki. jadi keluar terus ada kerasukan untuk yang lain lagi begitu di Ada orang yang lagi. sama. Oke. Dan itu adalah laki-laki tua itu pada saat. Hmm. Nah, dia cuma lipat sarungnya saya begini. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Dia pakai bahasa kiri. Sabar itu nah. Oke, Sabar. bahasa Matrian kayu. dia oleh-oleh kayak gitu. Karena nanti oleh-oleh buat kau gitu ya. Dia cuma lipat itu ujung sarungnya. Dia ngomong nih sebentar. Bla 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 bla. Dia buka. Muncul pusaka. Nah, di situ saya kaget. Kok bisa ini barang muncul? Setahu saya tadi sarung tiada apa-apa. Dia kasih.
Dia bilang pesannya itu bawa baik-baik. Karena pada saat itu saya kan belum tahu apa-apa masalah teknik-teknik ini, masalah ini, Oke. masalah ini, masalah ini. Nah, berjarak kurang lebih sekitar 1,5 tahun, itu tante saya itu meninggal dunia dia. Oke, yang tadi kerasukan ya, sebagai Yang sudah bantu. kalau kita bilang sebagai media lah ya, media Media. yang dimasuki. Oke. Kalau orang Palu bilang Sakaya, perahu tunggangi. Dia meninggal dunia pada saat itu, dan 1,5 tahun kemudian baru saya mulai merasakan itu, bahwa di samping itu ada, karena beberapa kali juga saya sempat ke Donggala, saya ketemu dengan beberapa paranormal di sana, termasuk dukun-dukun di sana. Artinya ketemu bukan mau perlu dengan mereka, cuma pas ketemu saja. Iya. Mereka itu lari. Oke. Karena teman saya bilang, besok itu, yang itu ada yang ikuti dia, Habib. Saya emang Habib ikuti ini. Saya kan orangnya cuek, kan, tidak pusing-pusing. Ya. Karena saya berpikir, kita ketemu sama manusia, silaturahmi kan. Gitu dia pas ketemu kita, dia lari. Sembunyi ke dalam. Kenapa teman itu lari? Dipanggil sama teman yang satu yang bawa sama-sama saya ke sana itu, dia bilang, "Wih, takut saya dengan itu. Kenapa? Besar deh dia, besar." Bisa berpikir, jangan-jangan ada bukti ikuti saya ini. Karena saya sampai kapan sadar bahwa memang ada yang ikuti? Itu sampai tahun 2007. 2007. Hingga satu saat malamnya saya tidur sambil membayangkan nomor togel besok. Ada juga ya? Iya, kan pekerjaan dulu begitu. Oh, pekerjaan dulu begitu. Iseng-iseng kan, cari-cari peruntungan. Besok angka berapa ya? Tapi di situ sudah saya lewati itu fase-fase merasa bahwa ada yang mendampingi. Oke. Besok angka berapa ya? Besok angka berapa ya? Nah, terus tiba-tiba muncul angka di dinding, kelihatan. Apa itu? Mungkin mataku yang salah, karena itu kejadiannya itu sudah mau hampir-hampir waktu subuh, jam 3 lewat. Gitu. Sudah berusaha untuk tidur, merasa kamar tiba-tiba jadi terang. Siapa yang masih mobil di luar, jam-jam begini. Lihat, kayak ada bola basket di atas begini berputar. Dia berputar seperti arah tawaf. Itu dalam tidur sadar atau tidak? Atau sadar. Sadar? Itu sadar. Sempat tidur tapi terbangun begitu. Karena terbangun karena cahaya itu. Apa ini ya? Dia pokoknya bentuknya pertama kayak bola basket begitu, kayak lampu begitu. Dia kayak arah tawaf gitu, melawan arah jarum jam. Oke. Berputar terus. Semakin dekat dengan saya, dia semakin kecil. Oke. Dia itu seperti kelereng gitu, besarnya itu, dan jatuh di kepala. Begitu dia masuk di kepala, situ saya kemasukan. Oh. Kemasukan. Tapi pikiranku sadar, saya tahu diri saya ini, misalkan saya ini Zul gitu. Tapi kenapa saya tidak bisa kendalikan lagi tubuh, tidak bisa kendalikan mulut? Tangan ini bergerak dengan sendirinya, seakan-akan mau mengambil jurus gitu ya. Dan saya berpikir, siapa ini? Kenapa ini? Saya coba lawan, tapi tidak bisa. Coba lawan, tetap tidak bisa. Nah, begitu dia sudah mulai kuasai raga, cuma pikiran yang sadar. Saya masih tahu itu bantal. Saya tahu ini kamar saya, tapi saya tidak bisa berteriak begitu, karena mungkin semua jasad ini sudah dikuasai oleh dia. Kan? Pikiran yang tidak. Pikiran dengan hati yang tidak. Dia berdiri, ini orang kayak tua sekali berdirinya. Dia ambil itu Al-Quran, dia bersumpah di situ. Dia awal dari Rasulnya, saya ini seorang Muslim. Nah itu saya disampaikan pertama. Baru dia cerita lagi bla 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 bla. Setelah itu dia keluar. Baru saya berpikir, begitu paling orang kemasukannya. Maksudnya dia keluar ini dia sadar keluar. Oke. Kita sadar kan? Iya, langsung sadar. Oke. Nah, begitulah orang kemasukan mungkin ya. Karena selama ini saya tidak percaya. Nah, dan sempat itu hampir 3 bulan, dimanapun dia ingin masuk, dia masuk. Tanpa saya bisa kontrol. Di motor pun sekaligus, malah di motor yang masuk, saya terpikir, aduh celaka saya ini. Karena di situ muka tiba-tiba berubah menjadi tua, mata sudah mulai kabur, pandangan, aduh. Bawaan orang tua akhirnya ini ya. Tapi dia
masih bisa kendalikan motor. Dia cuma bilang begini, sabar kau, nah. Mau sabar kau, nah. Itu kan artinya sabar kau, nah. Saya ini Valentino Rossi juga. Saya paham kan. Kurang ajar. Hati kita itu. Pokoknya pada saat itu, dimanapun dia, orang tegur. Karena pertama kan orang tidak percaya kalau pengen saya ini ada kan. Karena orang berpikir, wah saya itu nggak bercanda tuh kamu main-main, iseng-iseng. Karena kerjain orang. Begitu pas orang mulai percaya, mau ada, akhirnya mereka selalu datang, selalu datang. Karena awal-awalnya, pertama dia itu datang, dia sudah bilang, kalau kau promosikan dirimu, orang pasti tidak akan percaya. Begini caranya supaya orang percaya. Cara bagaimana caranya? Sudah gampang. Kita gemparkan ini kota Palu ini, bahwa orang tahu dengan kau itu ada. Ini caranya. Sudah dia mulai sudah bermain angka-angka toge. Kau mau kena besok pasang ini. Kau mau kena besok pasang ini. Wah sudah di situ mulai gempar. jadi ceritanya dulu kok jadi bandar juga ya. Bandar angka ya. Peramal lulus. Peramal angka. Iya, kalau bandar kan lain pada saat itu. Itu hampir 3 bulan seperti itu. Di sini ada ini, di sini ada ini. Pokoknya orang itu macam-macam datang. Ada yang lewat telepon, ada yang lewat SMS, malah ada juga yang misalkan dia kena, dia mau kasih kita uang. Tapi saya tahu lah, karena saya berpikir emang pantangan bagi terima uang yang begitu kan. Juga ada juga yang kelo, dikirimkan kita pulsa. Ya. Karena memang tujuannya mereka itu promosikan diri dulu. Karena dia bilang, nah kalau sekarang orang sudah percaya bahwa dengan kau itu ada. Kenapa? Karena sudah ada buktinya kan. Astaga. Berikutnya sudah mulai berubah. Ada yang bertanya, saya punya anak itu kemasukan, bisa kira-kira dibantu, kasih keluar. Nah, mulai teknik pengobatan. Nah, jadi pertama begini kan, nah, begitu pas sudah mulai ada yang panggil masalah pengobatan, terus ada yang minta, ada yang kena santet, ada yang ini. Saya kan nggak tahu cara. Karena memang kita ini kan pemula kan. Awalnya mereka yang langsung tangani dengan cara apa? Tunggangi raga. Mereka masuk, mereka tinggal bilang bla 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 bla. Sudah. Dia yang kerjakan, dia kerjakan semua. Nah, jeleknya lalu pada saat itu, karena mungkin dia sering masuk ke dalam raga ini kan. Setiap kali orang bilang, Zul mana nih? Pasti kemasukan lagi saya. Biar di pesta, biar di mungkin pada saat itu kalau sudah ada mall pasti masuk juga di mall itu. Tidak ada urusan. Sampai di daycare pun kalau orang bilang begitu pasti dia akan masuk. Cuma saya berpikir begini, kalau begini terusan nanti saya lama-lama nanti orang bilang saya ini sudah gila nanti. Kita mau pergi pesta, mungkin mau hubungi dengan keluarga, tiba-tiba orang panggil begitu dia masuk lagi, aduh bahaya ke saya ini. Nah, saya akhirnya berzikir, menyerahkan diri kepada Allah, ya Allah, ya, kalau mungkin ini adalah salah satu hal yang salah, tolong bantu saya. Karena saya tidak mau terus seperti ini. Sudah capek ini raga ditunggangi terus. Pada saat itu, datanglah 2 karomah. Dalam mimpi? Bukan dalam mimpi. Sesudah sholat pada saat itu. Okay. Sesudah sholat maghrib. Saya anggap itu karomah. Saya tidak anggap arwah. Karomah itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh para wali. Begitu dia meninggal, tertinggallah karomahnya. Kalau kita biasa begini, yang tertinggal itu jin, ya kan? Jin korin kita yang datang ya. 2 karomah pada saat itu. 1 guru tua dan 1 lagi saya berkarir jalan. Mereka bilang, tersiksa sudah kau sih. Mana tangan? Saya kasih gini tangan. Saya minta. Dia tiupkan itu lewat nafas dari hidungnya. Kedua telapak tangan ini disuruh usap di tangan, di muka, malah sampai di perut, belakang. Dia bilang, insya Allah tidak akan pernah dia bisa masuk kecuali kau izinkan. Mulai dari saat itu, memang tidak pernah bisa masuk. Kecuali saya bilang kau masuk, baru dia masuk. Tapi pada saat saya masih di posisi itu, saya masih bantu orang pengobatan. Karena juga orang tanya masalah togel, saya bantu juga gitu ya. Kira-kira sekitar 2 minggu kemudian datang lagi itu salah satu ulama besar di Sulawesi Tengah, guru tua. Dia datang untuk ke rumahnya, dia sampaikan ke saya, di mana arah kiblatmu sebenarnya? Terus saya jawab, arah kiblat saya itu di Mekah, hilang bukan. Bukan itu yang saya maksud. Tujuan ini kemana sebenarnya? Kalau kau ingin judi, ya judi saja.
Kalau kau ingin bantu pengobatan orang, bantu pengobatan orang itu saja. Jangan kau campur adukan yang di barat. Kalau hitam, hitam saja sekalian. Kalau putih, putih saja sekalian. Dan saya berpikir, kalau saya judi mungkin lebih bermudarat kan. Pertama, kita kasih orang angka, orang kena. Untung-untungan mungkin dia pakai untuk mata. Kalau seandainya dia pakai untuk pergi bahagia, pergi minum, pergi berbuat dosa lainnya kan, berarti tambah berlipat ganda kita punya dosa karena penyebab ada uang itu kan dari kita. Nah, tidaklah. Saya tinggalkan semua itu. Saya langsung fokus ke masalah itu yang pengobatan itu. Oke. Sampai situ itu perjalanan spiritual. Saya agak ragu nanti mau kasih muncul ini karena dalam banget ceritanya sebenarnya. Tapi ya nanti kita lihatlah. Saya mau sedikit menyinggung tentang kerajaan yang tadi Om Ju sudah sempat singgung pada saat di Doti ya. Kalau orang sana bilang Doti ya. Di Doti sama teman cewek itu dan diobati orang itu di kerajaan. Kalau di sana bilang apa? Saya bisa sebut namanya saja atau emang nggak boleh atau gimana? Sebut aja ya. Jadi ya kalau saya baca-baca itu salah satu kerajaan gaib terbesar di Indonesia ya, Wentira ya. Ya. Nah, Om juga ada bersinggungan tidak dengan kerajaan daerah tersebut? Kalau hubungan ada. Oke. Kalau hubungan kita ada, karena pertama kita itu mitra. Asik. Mitra dalam artian bukan berarti kita ke sana untuk mencari kekayaan. Terkadang kita artinya saling panggil lah. Nah, saling panggil dalam artian marilah sama-sama kita mencari pahala. Cuman kalau di Wintira itu orang selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Masih dia punya penilaian pasti beda-beda. Ada yang bilang pintu gerbangnya 13, ada yang bilang cuma 7, ada yang bilang cuma 5 kan. Itu kan pandangan mereka masing-masing sesuai dengan perjalanan mereka ke sana gitu kan. Tapi kalau saya yang pernah artinya mencoba untuk ke sana itu cuma salah sampai lebih jauhnya. Yang setahu saya di sana itu tidak ada namanya pertigaan. Semua itu angkanya genap. Perempatan, simpang 4 dan simpang 8. Simpang 8 itu yang kalau di sini orang bilang kayak bundaran HI. Dia bercabang 8. Di situ nanti semua jalurnya beda-beda. Kalau mau cari jin togel, dia jalan ini gitu. Situ semua berkumpulnya. Kalau mau cari perempuan yang cantik di situ semua. Mau cari yang begini di situ semua. Cari begini di situ semua. Nah seperti itulah. Cuma memang di sana itu simbolnya yang selalu kuning gitu. Simbolnya. Iya. Jadi makanya, jadi gini teman-teman. Kalau saya manusia biasa, maksudnya tidak punya kelebihan untuk melihat dharma yang begitu. Kalau kita menuju misalkan dari kota Palu ke Parigi, kita tuh lewat ada namanya kebun kopi, betul ya? Ya. Ada nama daerah kebun kopi itu. Jadi kalau kita bilang kebun kopi bukan banyak kopi di situ. Entah kenapa dulu disebut kebun kopi, tapi sekarang adalah jalan yang sebelah kanan gunung, sebelah kiri jurang. Ya, itu kalau kita dari Palu ke kota Parigi. Nah, memang ada satu wilayah itu yang memang ada tanda ya, ada tugu ya kalau nggak salah ya. Iya, ada tugu. Ada tugu dan itu dikasih warna kuning apa kain atau apa gitu? Kayaknya warna kuning. Ya, ada kain di situ ya. Itu penanda. Jadi kalaupun orang awam seperti itu tidak hanya melihat ya itu hutan begitu, tidak ada. Tapi kalau dari sisi teman-teman yang ada kelebihan untuk melihat astral segala macam itu ada apa sih sebenarnya di situ? Kerajaan. Betul yang orang bilang itu kerajaan. Kalau di situ banyak kerajaan sebenarnya. Karena begini kan, di Wintira itu kayak contoh anggaplah kita di dunia nyata kan. Iya. Di sana lurah saja dipanggil raja. Cuman kalau di sana itu ada salah satu orang bilang raja besarnya, king of the king-nya ada. Jadi misalkan dari kumpulan semua para raja ada king of the king. Hampir sama juga dengan kita. Kalau ini saya bercerita tentang seputar apa yang saya lihat di sana. Kalaupun ada versi yang berbeda, yaitu nggak tergantung orangnya juga kan. Sebenarnya
Yang saya tahu saya di sana itu ada parlemennya, itu berisikan 27 kursi dan masih ada 3 kursi yang kosong sampai sekarang. Pimpinannya juga kalau di sini orang di luar bilang itu pimpinannya seperti raja, tapi kalau bagi saya dia bersistem presidentil juga. Ada presidennya, ada wakil presidennya, terus menteri-menterinya ada. Nah, beda antara parlemen dengan hampir sama dengan Indonesia pun. Tentaranya ada, bidang bagian adatnya ada, terus bidang bagian keamanannya ada, bagian masalah keuangannya ada. Ini nanti yang akan mengolah masalah perampasan perang, terus harta-harta peninggalan semua mereka yang sembunyikan. Di situ ada semua bidangnya. Nah, cuman untuk saat ini yang menurut saya artinya ketika saya sering komunikasi sama mereka, yang saya tahu saya itu presidennya sekarang itu masih menjabat sementara karena presiden yang sudah itu dia sudah mengundurkan diri dan menunggu orang yang akan menggantikan. Cuma karena yang menggantikan ini belum siap, maka ditunjuklah salah satu orang, salah satu dari makhluk gaib sana untuk menjabat sementara menjadi pimpinan. Itu yang pandangan saya ke sana. Karena kita kan selalu komunikasi, selalu bertanya. Bagaimana cara komunikasinya? Bagaimana cara komunikasi Om Ju dengan apa istilahnya wilayah tersebut? Dengan kalau di sana kita sebut apa? Orang-orang di sana itu apa? Jin atau? Kalau saya selalu bilang itu kawan nua lah. Apa itu? Kawan nua itu semacam teman lah. Oh, Kawan kasar juga kita sebutkan. Tapi kalau setuju nggak? Iya. Komunikasi gimana? Kalau saya berkomunikasi dengan mereka itu punya cara tersendiri. Kan ada juga orang yang komunikasinya itu melalui ritual adat, menyiapkan sambuluganan namanya. Sambuluganan itu ada pinang, terus ada gambir, ada kakur, ada yang panjang-panjang itu lupa saya namanya. Dengan tembakau itu kan dipakai siri pinang. Iya, siri. Biasanya orang-orang tua dulu kan. Iya. Ada dengan cara itu, ada juga dengan cara lewat media zikir, mengundang mereka secara. Nah, cuman kita kan saya kan selalu berpikir begini, kalau kita bisa mengundang mereka dengan zikir, kenapa kita harus menyiapkan lagi sambal gananya? Kenapa kita harus lagi ini? Ini kan beda versi itu yang selalu jadi pertentangan. Tapi kalau bagi saya sih bisa-bisa saja. Tinggal bagaimana cara kita untuk memanggilnya. Tapi kebanyakan orang yang awam-awam, mereka masih pakai cara lama dengan cara itu. Dan saya sudah beberapa tempat keliling, ternyata banyak sebagian itu jin-jin itu, mereka lebih suka orang-orang yang kurang pendidikannya gitu. Orang-orang yang kurang pendidikan. Iya, misalnya kacamata SD atau SMP. Karena itu kan gampang mereka mengaruhi untuk jadikan sebagai orang-orang primitif kembali ke zaman yang dulu kan. Seperti itu yang saya lihat. Saya keliling ke beberapa tempat, rata-rata sudah seperti itu. Dan mereka selalu menganggap bahwa yang paling jago itu adalah ini. Di Vincere itu nama ini yang paling jago, ini paling jago, ini paling jago. Sebenarnya kalau kita kembali sebagai makhluk, bahwa yang paling kuasa itu adalah Sang Maha Pencipta. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan tadi dengan cerita ada kayak mereka punya sistem parlemen, artinya di sana tuh memang bisa dibilang kalau yang saya baca di sana adalah yang terbesar di Indonesia. Betul tidak? Kalau ada yang klaim ada yang menyampaikan seperti itu. Karena kan kalau di daerah Jawa juga kan banyak kerajaan-kerajaan yang saya tahu lah ya. Nah, apakah memang Wentira itu adalah kerajaan yang betul-betul besar di Indonesia? Kalau ada yang klaim seperti itu? Kalau saya meyakini terbesar di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Karena dari jumlah pasukannya itu banyak. Mereka itu masuk dalam golongan Banujan. Banujan itu adalah rata-rata jin yang menempati daerah pegunungan, bebatuan. Sementara kalau di Laut Selatan itu kan masih kategori Banuban. Mereka itu yang tinggal di dasar lautan.
Hmm. Dulunya mereka ini sering berperang, sehingga ditumpaskan sama Azazil pada saat itu. Akhirnya lari semua. Kalau dulu kan mereka menempati bumi ini seperti itu. Nah, begitu turunnya Azazil tumpas, ada yang lari ke pegunungan, ada yang lari ke dasar lautan untuk bersembunyi kan. Ada semua yang habis. Nah, kalau kami di sana itu orang-orang yang saya kenal dalam situ adalah orang-orang yang makhluk-makhluk yang mengatur keamanan di situ supaya jangan terjadi perselisihan untuk mereka. Itu yang selalu kami atur. Sampai kenapa dulu itu sedikit status siaga tempur, siaga. Iya, iya, iya. Karena kita kita lawan ini memang orang-orang kayak dukun santet ini. Mereka terkadang juga menggunakan jin juga itu. Mereka pakai jin, ya kita kirim juga jin muslim ke sana, saling hadap menghadap itu. Tapi kita sebagai orang yang juga mengirim mereka itu harus kuat juga posisi benteng juga. Dengan apa? Dengan zikir kita harus memperkuat diri. Jangan sampai kita cuma mengandalkan bahwa samping saya ada jin yang melindungi saya. Jin itu tidak melindungi. Mereka cuma menemani kita saja. Yang melindungi itu adalah Allah SWT. Ya, Seperti ya. itu. Yang melindungi adalah Allah SWT. Betul. Dan ini kita sudah berapa lama bicara. Jadi gini teman-teman, ini akan berseri ya. Jadi berikutnya kita akan ngomong yang lain. Tapi untuk Wentira ini, sebelum closing ya, Om Ju, biar tidak kepanjangan, untuk Wentira ini kan banyak juga yang orang-orang yang kesana dengan niat salah. Ya, banyak ya. Itu banyak yang salah. Nah, ada nggak pesan-pesan, kalaupun memang betul Om Ju bisa komunikasi dengan mereka, ada saran nggak buat orang-orang yang mau cari ilmu atau apa ke atas sana seperti itu? Saran saya kepada semua. Karena saya pernah ke situ lewat, saya lihat situ ada berbagai macam orang yang datang. Ini manusia yang datang. Manusia, oke. Ya, dari Banten saja ada. Dari Sumatera juga ada pernah mengikuti bertapa di situ. Yang paling banyak itu Gorontalo, Kendari, dan Sulawesi Selatan. Niat apanya mereka ke situ? Kalau kesaran Om Ju tahu orang-orang dari seluruh Indonesia datang untuk apa ke situ? Selalu saya tanya, mereka bilang atas petunjuk orang tua. Gitu. Orang tua di dalam. Nah sekarang saya tanya, orang tua kami dalam itu siapa? Gitu. Nah, dan begitu beberapa yang saya wawancarai, rupa-rupanya sebagian besar itu datang ke situ mereka yang punya persoalan tentang masalah finansial, masalah hutang piutang. Mereka dengar bahwa di situ bisa keluarkan duit, apa ini kan. Nah, yang dari Banten lalu sempat saya kasih tahu. Dia bilang katanya dia mau ingin mendapatkan petunjuk yang lebih baik di tempat ini. Terus saya sampaikan lagi, mana baik antara masjid dengan Wintira gitu. Setahu saya itu sebaik-baiknya kita ibadah harus di masjid. Kalau kita bisa mengundang mereka di masjid atau mungkin dalam keadaan kita wudhu di rumah saja, ngapain kita ke situ? Dingin-dingin, terus ada ular lagi segala macam. Dan memang kebanyakan orang ke situ dengan niatan untuk mencari pusaka, untuk karena kredit masalah hutang piutang. Jadi lebih banyak buruknya lah mereka ke sana daripada mencari yang baiknya. Jadi pesan saya, kalaupun nanti mungkin ada di antara yang nonton, merasa saya pernah bermimpi tentang Wintira, ada orang tua mengajak saya ke sana, niatkan dulu apa yang dalam hatimu. Kalau kamu ingin mencari, mungkin ingin mencari menambah ilmu, karena yang setahu saya, bahwa di Wintira itu orang tua yang punya jabatan tertinggi, mereka tidak akan pernah memisahkan orang-orang yang ingin dia ikuti. Kamu harus ke sini, nah, bawakan ini, saya bawakan ini. Yang kebanyakan seperti itu yang punya jabatan rendah semua dan yang ingin menyesatkan. Yang ingin menyesatkan harus ditekankan, yang ingin menyesatkan. Oke. Ya, kan tidak perlu harus bertawasul kepada Allah itu nanti di sana di bawah pohon. Betul. Nabi kan tidak pernah mengajarkan begitu. Cuma ada juga ajaran yang bilang, iya, dulu Nabi itu terima wahyu kan di gua juga. Apa salahnya dengan kami di sini? Lah, Nabi kan terima wahyu, kamu kan terima wahyu. Nah, itu yang banyak ajaran-ajaran yang sudah kendati mereka ingin menyamakan dengan Nabi lah. Nah, jadi pesan saya,
kalaupun ada niat ke sana, mungkin dikarenakan apa, mintalah dulu kepada Allah SWT. Jangan sampai ke sana meminta kepada mereka. Ingat ya, ingat itu bahwa salah satu dosa yang terbentuk itu adalah syirik. Jangan sampai nanti kita meminta bantuan kepada mereka, misalkan, minta tolong saya, kasihan anak saya sakit, tolong disembuhkan. Nah, itu sudah syirik sebenarnya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak saya. Kalau dia salah satu makhluk baik, mungkin asalnya dari manusia, dan dia itu baik, dia langsung ikut mendoakan juga, tanpa harus disebut namanya, meminta kepada dia. Karena yang saya tahu itu, bahwa orang-orang tua di atas itu, mereka selalu bilang, kami tidak pernah menyembuhkan orang. Kami hanya mendoakan orang sembuh. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada kami. Nah, itu selalu yang pandangan-pandangan yang mereka berikan. Jadi kalau kamu minta kepada kami, maka kembalilah kau ke jalan Allah. Nah, jadi pesan saya sekali lagi, yang ingin ke sana, lebih bagus jangan. Lebih bagus karena jangan. Karena Betul. pertama satu, tempat itu sekarang sudah sepi. Okay. Dulu kan masih ada kafe-kafe kan? Ya. Sekarang sudah digusur semua. Terus yang kedua, daerah itu sekarang dalam ronson. Ya. Orangnya sudah diperlebar. Nah, terus yang ketiga, hati-hatilah dengan binatang buas, karena di situ banyak keluarga. Ya. Terus jangan sampai nanti kamu situ mati dingin, karena memang sana sunyi sangat dingin sekali. Ya. Walaupun memang ada juga yang sempat berjalan ritualnya sampai ke atas puncaknya itu yang ada danaunya. Di situ kan ada 3 makam. Oke. Ada yang sampai ke atas sampai makam sendiri. Kalau memang merasa bahwa itu silakan. Karena kami ini tidak pernah memaksakan kehendak, apalagi sampai bilang orang, oh kau salah begini-begini. Itu urusan pribadi masing-masing. Cuman himbauan kami, alangkah baiknya jangan. Lebih baik berdoa di rumah saja, bertawassul, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala hati itu akan bisa dipenuhi kalau Allah sudah izin. Karena tiada apapun yang terjadi di muka bumi ini kalau bukan Allah yang izin. Amin. Tapi ngomong-ngomong, ini saya bicara sama Om Jo atau sama siapa? Kok? Oh, masih. Mungkin mulut sudah dipakai di sana sebagian. Karena mereka itu terus terang. Bang Noval terus terang. Asik. Dia selalu bilang begini, kami ini cuma makhluk yang diciptakan. Kok mintanya ke kami? Kami tidak punya kekuatan apa. Jadi kita sama apa gitu. Kalau seandainya kami ini bisa membuat orang kaya, ya sudah lama saya ini kaya. Pasti biasa-biasa saja begini. Karena kita kan tidak. Semua juga intinya semua kembali ke atas. Kalaupun mau lihat, jadi kayak kalau orang dukun bilang bisa bikin kaya, kenapa dia tidak kaya? Ya logikanya seperti itu sebenarnya. Jadi teman-teman jangan percayalah. Intinya ini ngobrol tapi banyak sisi positif ya. Ini disampaikan bahwa kita selalu ke atas. Jangan mintanya ke orang-orang atau ke siapa, selalu mintanya ke atas. Insya Allah. Jangan minta kepada makhluk. Ya. Minta kepada zat yang menciptakan. Benar. Itu sama itu. Oke. Kita ngobrolnya sudah panjang. Ini sesi pertama kita. Nanti berikutnya teman-teman kita akan coba kasih ada foto. Kita akan coba cari tempat-tempat foto atau video lokasi-lokasi yang dibilang angker atau mistis ya di Indonesia. Oke, Om Ju? Oke. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.